Shalom, Horas, Menjua-jua, Jua-jua, Yahoo, Salpe, salam keselamatan, salam Paskah. Selamat bertemu kembali saudara-saudara dalam channel ini yang kita gunakan untuk memahami apa yang menjadi evangelium di Minggu 5 April 2026, hari perayaan Paskah, mengingat kebangkitan Yesus Kristus mengalahkan kematian. Mudah-mudahan pertemuan kita pada kesempatan ini mendapat berkat dari Tuhan kita, dan kita semakin diteguhkan dalam beriman, percaya kepada kebangkitan Yesus Kristus yang dampaknya luar biasa untuk kehidupan kita. Untuk memulai perenungan kita, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita terima penyertaan dari Tuhan kita sebagaimana dikatakan Paulus kepada jemaat di Tesalonika dalam suratnya yang kedua. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman yang akan kita renungkan, Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, ditentukan dari berita tentang kebangkitan Kristus yang dituliskan oleh Paulus dalam suratnya ke jemaat di Korintus, suratnya yang pertama, pasal 15 ayat 1 sampai 11. Mari kita baca. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah
Aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Demikian firman yang akan kita renungkan, Bapak, Ibu, Saudara, Saudariku yang terkasih. Tentu saja yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan, memelihara, memahami, menghayati, dan mengamalkan atau mengerjakan firman perintah Tuhan dalam perbuatan-perbuatan baik. Amin. Tuhan Bapa Surgawi, terima kasih atas firman yang telah dibacakan untuk kami tentang kebangkitan Kristus. Bukalah hati dan pikiran kami, tolong kami Tuhan memahaminya dan menghayatinya, sehingga kami dapat memetik hal-hal yang tidak sia-sia di dalam kehidupan kami ini, mengikut Engkau dengan setia dalam perjalanan hidup kami. Amin. Tema yang dianjurkan kepada kita mengatakan Yesus bangkit pada hari ketiga. Yesus bangkit pada hari ketiga. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, berita kebangkitan Yesus dan atau peristiwa kebangkitan Yesus Kristus ternyata menjadi peristiwa satu-satunya yang terjadi di dalam sejarah kemanusiaan. Hampir tidak ada berita kebangkitan manusia, baik di agama-agama yang lain maupun di dunia ini, baik sebelum Kristus maupun sesudah Kristus. Begitu pentingnya peristiwa kebangkitan Kristus itu, dan yang paling penting adalah maknanya bagi kehidupan umat manusia. Paulus berbicara tentang sekarang, bukan tentang kemarin, bukan tentang besok. Sekarang itu sangat penting kita pahami dalam percaya tentang Yesus Kristus yang telah bangkit. Kata sekarang itu terhisap di dalam kata kerja bentuk sekarang yang dipergunakan Paulus dalam kalimatnya ini, yakni gnorizo. Aku memberitahukan, tentu saja itu sekarang ya. Jadi kebangkitan Yesus Kristus itu harus relevan dalam waktu sekarang dan harus diingat waktu sekarang. Peristiwa-peristiwa tentang kebangkitan itu harus diaktualisasi sekarang, dan pergaulan bersama Yesus yang bangkit itu harus juga dirasakan sekarang, bukan kemarin, bukan besok. Sehingga dalam perayaan tentang kebangkitan Yesus Kristus juga kita belajar untuk menghayatinya, memahaminya dalam kehidupan kita yang sekarang. Jadi Paulus memperingatkan
jemaat di Korintus dan kita sekarang tentang kebangkitan Yesus Kristus. Itu sangat penting Bapak Ibu Saudara, saudaraku terkasih. Mari kita bicara tentang sekarang. Sekarang dalam peristiwa kebangkitan Yesus Kristus. Dan walaupun peristiwa itu terjadi pada masa lalu, maknanya harus kita petik, kita hayati dan kita amalkan sekarang ini. Karena Injil itu, berita kabar baik, Evangelium itu adalah Evangelium atau berita Injil, berita kabar baik yang sekarang. Evangelium itu, kabar baik itu bukan evangelion, ya, tapi Evangelion. Karena kabar baik berguna untuk sekarang. Sedangkan evangelion atau kabar, isu, bahkan hoax berguna untuk masa lampau dan bisa menyesatkan untuk masa kini. Tetapi Evangelion tentang peristiwa masa lalu, maknanya adalah sekarang dan menyehatkan, membangun keyakinan percaya umat Kristiani sekarang ini. Jadi pemberitaan tentang Kristus Yesus adalah peristiwa yang terjadi, benar-benar terjadi dan aktual sampai sekarang dan bisa dapat dirasakan sekarang. Itu menurut Paulus dari beritanya itu yang dapat kita pahami. Paulus memberitakannya, jemaat Korintus menerima Evangelium itu, dan kita pun menerimanya sekarang. Bagi Paulus sebenarnya bukan peristiwa itu yang perlu atau berlangsungnya peristiwa itu, tetapi dampaknya menjadi Injil yang menyelamatkan. Dan siapa yang berpegang teguh kepadanya, semua iman percayanya tidak sia-sia, melainkan berdaya guna, berhasil guna, dan betul-betul menguatkan untuk maju dalam menjadi saksi kebangkitan Kristus. Injil itu, Evangelium itu menjadi pijakan yang teguh. Biasanya berita di surat kabar, berita hoax atau cerita atau legenda tidak bisa menjadi pijakan yang teguh. Karena itu selalu bicara tentang masa lalu. Tetapi Injil menjadi pijakan atau tempat kita berdiri yang teguh, karena Injil itu berbicara sekarang. Maknanya kita terima sekarang, dan itu menjadi model kita untuk melangkah ke depan. Jadi tentu saja kita harus teguh. Mengapa sangat perlu teguh itu? Karena banyak gugatan-gugatan tentang peristiwa itu sendiri, tentang maknanya sendiri, dan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan peristiwa kebangkitan Kristus itu, banyak sekali gugatan. Namun orang percaya harus tetap teguh. Dan keteguhan iman itulah
membuat iman percaya tidak sia-sia, melainkan memberdayakan kita menjadi saksi-saksi Kristus. Apa yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat dan kepada kita sekarang ini tentang kebangkitan Yesus adalah Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Kristus telah dikuburkan menebus orang-orang yang ada di dalam kubur. Kristus telah dibangkitkan untuk membawa kehidupan baru kepada setiap orang yang percaya. Semua itu dikatakan oleh Paulus sesuai dengan kitab suci. Dan itu yang paling disangkal sekarang ini dalam rangka membuat kita goyah. Tetapi terus terang, Paulus selaku ahli teologi Perjanjian Lama sudah sangat mendalami dan melihat bahwa kebangkitan atau kematian, dikuburkan dan kebangkitan Yesus Kristus itu benar-benar berdasarkan kitab suci. Tanpa dasar itu berita omong kosong. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, karena Kristus Yesus adalah anak domba Allah yang memikul dosa dunia, maka makna kematiannya itu sebagai kurban yang dipersembahkan oleh Bapaknya sendiri dalam rangka memenuhi segala tuntutan hukum kurban keselamatan Perjanjian Lama, dan itulah yang kita lihat dikerjakan oleh Yesus di dalam kematiannya. Dia disembelih di Bukit Golgota, darahnya tercurah mengalir di bumi sehingga bumi disucikan dan sengat iblis, sengat setan kematian itu tidak mempan lagi untuk membunuh umat manusia yang berdiam di bumi dan yang terkubur di bawah bumi. Itu makna yang sangat luar biasa Bapak Ibu saudaraku, dan itu tidak dapat ditemukan di agama manapun, bahwa ada penebusan umat manusia dari kuasa kematian dan penghapusan dosa-dosa. Kita umat Kristiani sangat berbahagia bahwa kita diberi jalan keselamatan atau pelepasan dari kungkungan dosa-dosa. Kalau kita renungkan betapa berharganya itu, dapat kita bandingkan dengan usaha orang-orang sekarang ini mencari penghapusan dosa. Ya, apakah pergi ke Mekah hanya jalan-jalan? Enggak, mereka mau mencari penghapusan dosa. Makanya mereka menciumi batu hitam yang ada di sana, karena mereka percaya bahwa batu itu dapat menghisap dosa seseorang yang menciumnya itu beradik kepada batu itu. Luar biasa itu. Tapi bukan begitu cara Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kita Yesus sendiri tidak meminjam batu untuk menghapus dosa kita. Bukan. Tapi Tuhan sendiri bertindak. Darahnya yang diberikan tercurah oleh karena penyembelihan yang dialaminya di Bukit Golgota, dengan ditikamnya dadanya, jantungnya, dan darahnya terkucur. Itulah yang menyucikan, membasuh dosa-dosa kita. Dan itulah tindakan Tuhan tanpa perantaraan. Ya, perantaraan sekarang ini tidak bisa dipercayai lagi. Itu sesuai dengan kitab suci, sebagaimana dikatakan dalam kitab Yesaya 53.
lalu dia dikuburkan. Ya, setiap orang yang mati memang dikuburkan. Dikatakan bahwa seorang yang mati tersalib harus dikuburkan sebelum hari Sabat. Tetapi penguburan Yesus itu ya tanpa disadari oleh orang-orang yang menguburkannya, mereka menghantar Yesus ke dunia orang mati. Agar Yesus yang berkuasa melalui kuasa Tuhan itu bisa memperbaiki hidup orang-orang yang sudah mati mulai dari sejak Adam sampai zaman itu. Itu kitab suci. Lalu ia dibangkitkan. Banyak yang menyangkal sekarang bahwa Yesus itu tidak mati dan tidak dibangkitkan. Padahal Yesus sendiri sudah mengatakan, tanda yang diberikan kepadamu adalah tanda Yunus. Bahwa Yunus 3 hari berada dalam perut ikan, yang dikatakan dunia kematian. Ya, masuk di dunia kematian. Zakir Naik menyangkal itu, bahwa kitab Yunus tidak bicara tentang kematian, katanya. Padahal jelas di sana bahwa tanda Yunus itu sampai Yunus mengalami kematian lalu dimuntahkan, dibangkitkan dari sana. Setelah hari ketiga, itu berdasarkan kitab suci, jadi bukan dikarang-karang, ya, bukan hoax. Dia memenuhi apa yang dialami atau dinubuatkan oleh kitab suci yang diberikan oleh Tuhan kita sendiri. Jadi orang yang ragu-ragu, ya apalah yang dapat dibuat untuk bisa meyakinkan kembali. Tentu saja harus kitab suci. Sekarang ini orang itu mau mencari-cari apakah nabi mereka sesuai dengan kitab suci perjanjian lama. Itu ya. Ya, kalau mau peneguhan, penguatan bahwa nabinya adalah nabi yang sesuai dengan nubuatan perjanjian lama, ya mereka lakukanlah nabinya itu sebagai nabi terbesar, ya, dan Yesus sebagai lebih besar dari dia. Barulah nabi. Ya. Jadi penguatan sangat penting. Paulus tahu itu, bahwa kebangkitan Yesus itu bukan peristiwa yang lepas dari apa yang telah diungkapkan Tuhan pada zaman-zaman terdahulu dan terdokumen dalam kitab suci. Kita bangga dengan hal itu, Bapak Ibu Saudara, bahwa iman kita tidak berdiri di berita hoax atau berita rekayasa dan lain-lain. Memang ada berita rekayasa tentang Tuhan Yesus Kristus terjadi di kalangan 1,5 miliar manusia sekarang ini. Bahwa dikatakan mereka katakan begini, Tuhan itu kan maha kuasa. Dia tidak membiarkan anaknya atau nabinya Yesus Kristus ditangkap, katanya. Sehingga Tuhan bertindak menyelamatkan Yesus dari penangkapan di Getsemane, katanya. Lalu membawanya naik ke surga. Sehingga Tuhan Yesus berada di surga sampai sekarang sebagai makhluk hidup. Yesus itu dianggap mereka sebagai makhluk hidup, bukan sebagai anak Allah yang hidup atau bukan sebagai Tuhan. Itulah berita rekayasa. Ya, tidak ada dasar untuk itu. Hanya dasar angan-angan Tuhan Maha Kuasa sehingga bertindak menyelamatkan nabinya Yesus Kristus, katanya. Kita tidak demikian. Iman kita berdasar kepada apa yang telah diungkapkan oleh Tuhan di zaman-zaman terdahulu. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kemudian dia menampakkan diri. Inilah yang paling sulit dipercayai oleh umat manusia, baik dulu maupun sekarang. Apa buktinya, katanya? Apa buktinya? Di Timur Tengah harus ada saksi menjadi buktinya. Sedikitnya 2-3 orang menjadi saksi. Bahkan kesaksian perempuan tidak diakui sebagai kebenaran. Tapi Bapak Ibu Saudara, Paulus menyadari hal itu sehingga dia perlu meyakinkan umat Kristiani di
Korintus dan juga di seluruh dunia dan juga manusia yang belum mengenal Tuhan Yesus, bahwa saksi yang luar biasa melebihi dari apa yang dituntut oleh perjanjian lama, oleh adat istiadat Yahudi. Pertama-tama, saksi yang disaksikan adalah kuburan Tuhan Yesus yang kosong, tidak ada lagi di situ, hanya kain kapan yang tinggal. Kubur kosong itu adalah saksi. Kemudian yang kedua, kesaksian dari malaikat yang ada di sana. Ya, kalau tentara-tentara orang gajian daripada Roma dan Yahudi, mereka berbohong tanpa bukti, hanya cerita rekayasa, mengatakan bahwa mayat Yesus dicuri katanya. Tidak demikian. Itu rekayasa cerita manusia, bukan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Tapi yang ditunjukkan Tuhan adalah malaikat mengatakan, kamu mencari yang hidup di sini ya, dia sudah bangkit. Pesannya, dia akan menemui kalian di Galilea. Murid-muridnya di Galilea katanya. Itu yang terjadi. Sehingga saksi kebangkitan Yesus Kristus adalah kedatangan Yesus menjumpai siapapun yang dia mau jumpai untuk menunjukkan dirinya sebagai Tuhan yang telah bangkit. Paulus menjejerkan bukti-bukti itu, menampakkan diri kepada Kefas, kepada Petrus, kemudian kepada ke-12 muridnya, ya, kecuali Judas Iskariot, ya. Dan sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 orang. Orang-orang ini dapat diduga adalah orang-orang yang mengeluh-elukannya masuk kota Yerusalem, ya. Dan masih ada yang hidup, tapi walaupun jadi saksi mata masih ada. Jadi kedudukan sebagai saksi mata itu yang sangat penting. Cerita tentang Tuhan Yesus di abad ke-7 atau ke-8 sesudah Masehi yang dikarang oleh tokoh-tokoh agama seberang, tidak saksi mata itu, tidak ada saksi mata di situ. Tetapi saksi otak yang merekayasa cerita. Ya. Dan sehingga bagi mereka tidak ada makna kebangkitan Yesus Kristus, enggak ada. Dan sekarang mereka yakini Yesus ada di surga dan datang sebagai hakim. Tapi maknanya untuk menebus dosa manusia, membangkitkan untuk memberikan kehidupan kepada manusia tidak ada. Makanya mereka tidak mau memberitakan tentang Tuhan Yesus Kristus, hanya memberitakan tentang nabinya saja. Dan itu adalah pengkhianatan sejarah. Kalau kita tidak memberitakan secara objektif peristiwa sejarah, kita mengkhianati sejarah. Yesus mengajar kita jujur terhadap sejarah. Rasul juga, Rasul Paulus jujur terhadap sejarah. Kemudian dia katakan pada Paulus juga menyatakan diri. Itu mengingatkan peristiwa di jalan ke Damaskus itu. Yesus menampakkan diri, menangkap Paulus, memprosesnya untuk menjadi saksi Kristus. Sehingga Paulus menjadi orang paling gigih untuk memberitakan Tuhan Yesus Kristus, apalagi makna daripada kematian, penguburan, dan kebangkitannya, dan serta nanti kenaikannya ke surga. Kepada semua rasul, Yakobus saudara Yesus, dan semua rasul, itu yang dikatakan Paulus ke-12 di sini. Padahal satu sebenarnya itu Judas Iskariot sudah membunuh diri, bukan? Nah, perlu kita pahami itu. Bahkan tidak lebih dari 12 rasul kepada semua rasul. Karena rasul ternyata sudah tidak terbatas lagi hanya di lingkungan murid Yesus, ya. Mereka semua sudah menjadi utusan. Paling terakhir kepada Paulus lah katanya, seorang yang lahir tidak pada waktunya,
atau katakan di sini belum waktunya. Menurut saya itu yang Paulus lahir tidak pada waktunya, karena dia tidak merasakan menjadi saksi kebangkitan Yesus pada peristiwa itu sendiri, tetapi Tuhan yang menampakkan diri kepadanya. Tandanya bukti bahwa Yesus sudah bangkit. Seorang rasul yang ditangkap oleh Tuhan menjadi rasulnya dan menjadi pemberita yang sangat gigih. Mengapa bisa begitu? Tuhan memakai seorang ahli yang sangat ahli dalam teologi Perjanjian Lama menjadi saksinya yang sangat luar biasa. Harus diakui bahwa Paulus itu dalam pengetahuan isi Perjanjian Lama lebih unggul dan lebih hebat daripada Petrus, Matius, Yohanes, dan lain-lain. Tapi mereka para rasul itu kemudian menjadi memaknai kebangkitan Yesus Kristus. Ya, bisa saja karena Paulus selalu dihina dalam rangka kerasulannya, dihina terus. Tapi Paulus tidak mundur selangkah pun. Dia terus gigih memberitahu tentang kebangkitan Yesus Kristus, karena itu adalah Injil keselamatan. Semua ajaran Tuhan Yesus, ajaran Kristen, semua omong kosong apabila tidak ada tentang penebusan dosa, penebusan orang-orang yang sudah dikubur, dan juga pemberian kebangkitan yang membawa keselamatan kepada seluruh umat manusia. Jangan takut walaupun kau dihina. Beritakan Tuhan Yesus bahwa Yesus telah bangkit. Dan minta Tuhan Yesus juga menemui orang yang kau berita itu, kau injili itu. Karena Tuhan Yesus sampai sekarang masih bisa mau datang, menjumpai, menunjukkan dirinya kepada orang-orang yang diperlukan, dia butuhkan untuk menjadi saksi Kristus. Kasih karunia Tuhan itu yang sangat luar biasa. Kita punya Tuhan yang hidup, yang mau datang berjumpa dengan kita, tetapi dengan metodenya sendiri. Jangan anggap Tuhan datang sebagai hal yang sangat mematikan kita, enggak. Dia mau menyesuaikan diri kepada kita untuk menampakkan dirinya bahwa dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Penyayang, yang mau menganugerahkan kasih karunia yang luar biasa kepada pengikut-pengikutnya itu. Sampai sekarang masih ada berita pengalaman tentang kedatangan Yesus menampakkan diri kepada umat manusia. Dan kita meniru Paulus untuk bekerja lebih keras sekarang ini. Semakin luar biasa penyangkalan umat manusia, terutama umat seberang, tentang penyangkalan kebangkitan Yesus. Kita harus betul-betul semakin kuat menyaksikan bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan, adalah anak Allah, adalah yang bangkit mengalahkan kematian itu. Dan itu harus kita ajarkan. Karena kalau kita lupa mengajarkan tentang kebangkitan Yesus Kristus, berarti kita lupa menjadi orang Kristen. Tuhan yang memberkati kita dan menguatkan kita menjadi saksi Kristus, menjadi orang yang dijumpai Yesus Kristus sekarang ini, baik melalui rohnya maupun melalui firman-Nya. Amin. Bapa Surgawi, terima kasih atas firman yang kami renungkan. Mudah-mudahan kami dikuatkan atas renungan ini. Dan kalau kami masih banyak kurang pengetahuan tentang kebangkitan-Mu, tuntunlah kami untuk mengetahui lebih banyak lagi melalui kesaksian kawan-kawan kami dari dulu sampai sekarang. Terima kasih Bapak atas kuasa-Mu yang menjagai negara kami sehingga masih bisa berjalan sampai sekarang penuh damai sejahtera, dan umat-Mu masih dapat memberitakan Injil sesuai dengan yang Kau kehendaki. Bukalah hati dan pikiran umat manusia di Indonesia ini untuk menyambut Injil, berita keselamatan itu, sehingga mereka juga mendapat tempat di surga, tempat kehidupan yang kekal sebagaimana yang Kau janjikan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Kabulkan doa kami.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jangan lupa mensubscribe Bapak Ibu Saudara yang terkasih.